KKN PPM tematik Universitas Udayana ke-21 bekerja sama dengan Kelurahan Sempidi. Tahukah kalian, pengembangan usaha masyarakat pada masa pandemi membutuhkan strategi khusus. Di kesempatan kali ini, kami dari KKN Kelurahan Sempidi ingin berbagi informasi mengenai tips memulai usaha rumahan pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, adanya COVID-19 berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Untuk itu, kami ingin memberikan informasi mengenai hal apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha pada masa pandemi. Adapun halnya sebagai berikut. Yang pertama, ide usaha. Bila ingin memulai suatu usaha, haruslah memiliki ide usaha yang akan dijalankan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Selain keterampilan, hobi juga dapat dijadikan sebagai ide usaha, karena kita tentunya memahami hal-hal mendasar dari hobi tersebut, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, memiliki komitmen. Bila sudah memulai usaha, pelaku usaha hendaknya berkomitmen penuh atas usaha yang dijalankan. Para pelaku usaha harus siap menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, sebelum memulai usaha, pelaku usaha bekerja di suatu tempat yang sudah teratur jam kerjanya dan setiap bulannya menerima gaji tetap. Akan tetapi, bila sudah memulai usaha, jam kerja menjadi tidak teratur dan tidak akan mendapat gaji tetap pula. Maka dari itu, pelaku usaha harus mempunyai komitmen penuh pada usaha agar dapat meyakinkan calon konsumen nantinya. Yang ketiga, partner kerja. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalankan segala sesuatunya sendiri. Begitu pula dengan seseorang yang akan memulai usaha. Pelaku usaha tidaklah dapat menjalankan usahanya tanpa bantuan orang lain. Misalnya, seseorang yang memiliki hobi memasak, namun tidak memiliki kemampuan pada bidang pemasaran, maka ia akan memulai usaha di bidang kuliner dengan merekrut seseorang yang memiliki kemampuan di bidang pemasaran. Hal tersebut akan lebih memudahkan dalam merintis bisnis kuliner tersebut. Yang keempat adalah modal usaha. Hal yang tidak kalah penting dalam memulai usaha yaitu harus memiliki modal usaha. Modal usaha bisa didapatkan dari berbagai sumber, misalnya yang pertama dari aset pribadi seperti tabungan, properti, atau dana pensiun. Yang kedua dari pinjaman bank atau pinjaman online. Yang ketiga dari alternatif lain. Bila tidak mempunyai aset pribadi yang memungkinkan untuk memulai usaha dan belum memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan pinjaman bank ataupun pinjaman online, maka cara paling mudah untuk memperoleh modal usaha dapat dilakukan dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai untuk dijual ke pengepul barang bekas. Kenapa dijual langsung ke pengepul barang bekas, tidak ke pemulung saja? Karena barang bekas tersebut akan mendapat harga lebih tinggi daripada dijual ke pemulung. Menjual barang bekas. Berikut adalah rincian harga apabila menjual barang bekas langsung ke pengepul barang bekas yang bertempat di Jalan Tunjung Sari, Denpasar. Pertama, ada besi. Harga besi per kilogram adalah 1.500 sampai 6.500 rupiah. Yang kedua, ada buku. Harga buku per kilogram kisaran antara 400 sampai 2.000 rupiah. Yang ketiga, ada botol plastik. Harga botol plastik per kilogram adalah 3.500. Yang keempat, ada kaleng. Harga dari kaleng tersebut adalah 12.500 per kilogram. Yang kelima, ada botol kaca. Harga dari botol kaca per biji yaitu 1.500 rupiah. Yang terakhir, ada tembaga. Harga dari tembaga tersendiri adalah per kilonya 45.000 sampai 76.000 rupiah. Saran usaha. Ada beberapa usaha yang kami sarankan untuk dijalankan, yaitu yang pertama, usaha sayuran hidroponik. Usaha sayuran hidroponik tidak membutuhkan lahan yang luas dan mudah untuk dilakukan. Hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi ataupun dijual ke masyarakat. Yang kedua adalah usaha kuliner olahan tempe. Di wilayah Sempidi, khususnya di lingkungan Umogunung, terdapat produsen tempe. Hal tersebut yang mendasari terciptanya usaha kuliner berbagai jenis olahan tempe. Nah, itu dia strategi tips memulai usaha rumahan pada masa pandemi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.